saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama kembali berkumpul dalam rumah masing-masing. Dan kami bersyukur juga saat ini kami tiba saatnya untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami diberikan hikmat untuk mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, renungan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber segala kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang yang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini yaitu tegak dalam iman, hidup dalam damai sejahtera dan lakukan kebenaran. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, perikop ini adalah bagian penutup dari seluruh tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Nas ini saudara-saudara memanggil umat untuk dapat bersukacita, memperlengkapi diri sebagai umat Tuhan. Umat hendaknya menyadari bahwa dalam hidup ini mereka selalu bertemu dengan pergumulan atau penderitaan. Namun saudara-saudara yang Tuhan kasih, pergumulan itu tidak harus menutup hati mereka untuk bersukacita di dalam kasih Kristus. Dalam mengakhiri suratnya ini, Paulus masih memberikan beberapa pesan praktis yang dapat menjadi warna kehidupan persekutuan jemaat. Yang pertama saudara-saudara, Paulus mengatakan hiduplah dalam sukacita. Sukacita di sini bukan karena sikap hedonisme, yaitu sikap yang merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan dari tindakan manusia. Bukan pula sikap hidup yang susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Itu namanya tidak manusiawi. Memang saudara-saudara yang Tuhan kasih, banyak faktor yang membuat hidup kita bersukacita. Kesuksesan misalnya, atau jabatan yang tinggi, kekayaan yang memadai, berhasil dalam ujian, mendapatkan pasangan hidup, kelahiran dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa artinya hidup sukses dengan jabatan tinggi, dihormati orang, dipuji orang, tapi saudara-saudara diperoleh dengan cara yang keji. Sikut sana, sikut sini, hasut sana, hasut sini. Kesuksesan didapat dengan cara mencederai orang lain. Kesuksesan model demikian tidak akan mendatangkan berkah. Yang terjadi justru menambah susah dan banyak musuh. Sekarang hidup sudah susah, jangan saudara tambah susah lagi. Apa artinya kekayaan yang melimpah? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, seperti orang-orang Sunda bilang, hartana seueur, bro di jero, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Artinya hartanya banyak, disimpan di dalam rumah, di depan pintu, berserakan di dalam rumah. Bila semua itu dijadikan tujuan hidup, apabila saudara-saudara yang diperolehnya dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya harta yang melimpah itu didapat dari hasil korupsi, dari tipu menipu orang lain, hasil merampok, sambil memuji setan. Di dunia saudara-saudara dia memang kaya, atau kita memang kaya, tapi mati menjadi pengikut setan. Di dunia kita kaya tetapi mati masuk neraka. Saya yakin kita semua tidak ingin seperti itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa artinya lulus ujian? Tetapi jika hasil bujuk membujuk, sogok menyogok, nggak murni karena kepandaian yang kita miliki sendiri.
Lalu saudara-saudara, apa artinya kita mendapatkan pasangan hidup? Bila itu hasil dari ketidakjujuran, menipu, membohongi orang lain. Apa artinya punya keturunan bila buntut-buntutnya kita tidak mengasihi dia? Bila buntutnya saudara-saudara kita abaikan, pendidikannya tidak diberikan perhatian alias diterlantarkan. Ingat saudara-saudara yang Tuhan kasih. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, jadi sukacita kita bukanlah karena harta benda, menurut firman Tuhan. Namun sukacita hendaknya saudara-saudara diterapkan lebih pada pertumbuhan rohani. Sukacita karena pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani yang seperti apa? Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya orang yang bersukacita itu saudara-saudara haruslah di dalam Tuhan. Bukan karena kekayaan, bukan karena kesuksesan. Seorang Kristen semestinya bersukacita walau ia berada di dalam tekanan secara lahiriah. Mungkin dalam kenyataannya saudara-saudara kita belum kaya. Kita masih hidup sederhana. Tapi bukan kemudian meniadakan sukacita kita di dalam Tuhan. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita masih memiliki hati yang teguh, iman yang kuat kepada Tuhan. Dan itulah yang menandakan pertumbuhan iman yang bersukacita di dalam Kristus. Yang kedua saudara-saudara, Paulus berpesan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Orang mengatakan bahwa saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sempurna itu artinya lengkap, tidak bercacat, tidak bercela, baik sekali keadaannya. Orang mengatakan saudara-saudara, mustahil manusia yang berdosa ini bisa menjadi sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tujuan kesempurnaan di sini Bapak Ibu saudara-saudara bukan untuk menyamai Tuhan, tapi jadilah orang yang menekankan kesediaan hati untuk dibimbing dan digembalakan, kesediaan untuk dinasihati dan diteguhkan. Dalam hal ini terutama yang dipahami ialah bahwa hidup ini akan selalu berproses menuju pada kesempurnaan. Karena itu dalam perjalanan menuju kesempurnaan, mesti ada kesediaan hati untuk belajar, diarahkan, mau dibangun menjadi lebih baik. Dan tentunya saudara-saudara yang Tuhan kasih, sumber dari itu sekalian adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi standar menuju perubahan itu. Dengan demikian kesempurnaan kita bukan karena kemampuan diri sendiri, tetapi juga dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya. Yang berikutnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus berpesan, persekutuan damai sejahtera, ini yang harus dibangun dalam kehidupan jemaat. Kenapa kemudian saudara-saudara penekanannya atau objeknya adalah persekutuan? Karena persekutuan itu terdiri dari banyak orang yang berbeda-beda latar belakang, berbeda suku bangsa, bahasa, dan budayanya. Dalam persekutuan sangat rawan akan perseteruan. Ada like and dislike di sana. Suka dan tidak suka ada di sana. Biasanya saudara-saudara misalnya gara-gara mendengar firman Tuhan yang menyinggung perasaan dalam khotbah, maka ibadah jadi ogah-ogahan. Gara-gara konsumsi maka hati jadi sanksi. Gara-gara beda pendapat lalu ada pat-pat gulipat yang jahat untuk menjatuhkan orang lain. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih untuk menjembatani itu sekalian, supaya persekutuan kita berjalan dengan baik, kita harus berdamai. Paulus juga menasihatkan agar jemaat di Korintus sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Nasihat yang mengutamakan persekutuan sehingga semua orang dapat saling mengasihi, saling menegur, dan juga membangun persekutuan tubuh Kristus.
Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, pertemuan ini menjadi tugas tanggung jawab kita membangunnya. Dengan cara saling menyapa, saling memberi salam, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang keempat, saudara-saudara, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita sekalian untuk mengawali kehidupan persekutuan ini dalam salam rasuli. Salam yang mengingatkan hidup orang percaya untuk selalu berada di dalam panggilan dan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat dalam keluarga kita masing-masing saat ini. Adakah sukacita di sana? Sudahkah di keluarga kita temukan kebahagiaan, saling memuji antar pasangan? Orang tua mengasihi anak, anak menghormati orang tuanya, yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua. Sudahkah saudara-saudara iman keluarga kita bertumbuh dari hari ke hari, sehingga kita dengan bangga mengatakan home sweet home, atau my home is my place? Atau justru saudara-saudara dalam keluarga kita selalu berseteru, bersilat lidah, pandai merangkai kata, beribu alasan untuk menutupi kesalahan, sehingga ada di rumah itu bagai berada di neraka. Dalam keluarga saudara-saudara, hidup itu harus sempurna dan benar. Artinya di sini bukan hidup tanpa salah. Manusia salah itu biasa, tapi jangan dibiasakan melakukan kesalahan. Berikutnya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan bermasyarakat, godaan, cobaan, hasutan itu memang sering kita temukan. Maka jangan heran bila kemudian ada orang yang ikut arus, lalu jalan tak lagi lurus dan tersesat dalam jerat hidup yang berat. Mari kita gunakan akal yang pintar untuk hidup benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Belajarlah setiap hari untuk melakukan apa yang benar menurut apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita memiliki niat yang suci, benar dalam ucapan, lurus dalam tindakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan saudara sekarang dan selama-lamanya.